Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kami ucapkan, dan kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di acara live interaktif Fikih Ibadah bersama guru kita Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullahu taala. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio, kita informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilis oleh radio anggota aktivisi, di antaranya Radio Tuah FM Riau, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Solo. Dan bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi di nomor kami 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan sebelum kita lanjut, pertanyaan telah masuk. Alhamdulillah telah ada bersama kita pemateri kita Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullah taala, belum merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, saya sehat. Semoga antum juga. Allahumma amin. Dan para pemirsa kita serta para pendengar kita juga, kita doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Masya Allah. Baik Ustaz, seperti biasa Ustaz, di pembukaan ini kita minta berupa kalimat pembuka atau nasihat Ustaz. Tafadhol. Iya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara penting yang perlu untuk kita ingat dan kita saling mengingatkan di dalamnya adalah berdoa setelah Ramadan lewat. Iya, setelah kita menjalankan berbagai ibadah pada bulan Ramadan dan berusaha melestarikan kebaikan Ramadan di bulan Syawal ini, kita juga dianjurkan untuk banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita selama musim ibadah yang agung ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minkum bil amal, alam tasma'u ila qaulillahi azza wa jal, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hendaklah kalian memperhatikan diterima tidaknya amalan kalian lebih dari perhatian kalian terhadap detail amalan itu sendiri. Bukankah kalian mendengar firman Allah azza wa jal yang artinya, sungguh Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Puasa kita, qiyamul lail kita, tilawah dan tadabbur Al-Quran kita, serta ibadah-ibadah yang lain selama bulan Ramadan adalah ibadah yang belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah membuat aturan bahwasanya yang diterima hanyalah mereka yang bertakwa dalam amalannya. Puasa itu takwa. Tilawatul Quran itu taqwa. Qiyamul lail itu juga taqwa. Tapi agar semua ketakwaan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membutuhkan taqwa dalam taqwa. Yaitu ketakwaan dalam menjalankan semua ibadah tadi dengan ikhlas menjalankannya karena Allah Subhanahu wa taala, menjalankannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mencampurinya dengan maksiat. Jadi hendaklah kita memperhatikan diterima tidaknya amalan kita sebagaimana kita memperhatikan detail amalan kita. Kita lebih suka fokus dengan syarat rukun puasa, pembatal-pembatal puasa, syarat rukun salat, sunnah-sunnahnya, dan lain sebagainya, dan itu bagus. Namun ada juga aspek lain yang perlu kita perhatikan, yaitu memikirkan apakah ibadah yang sudah kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Makanya kalau kita pernah mendengar bahwasanya ada sebagian salaf yang selama 6 bulan setelah bulan Ramadan mengangkat tangan
kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan mereka selama Ramadan diterima oleh Allah. Itu adalah karena mereka sangat memperhatikan aspek ini. Mereka ingin amalan mereka tidak sia-sia atau tidak hanya sah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya target dan cita-cita yang tinggi, yaitu amalan mereka apalagi di musim ibadah, karena amalannya sangat banyak di musim ibadah. Mereka ingin agar amalan itu sah tentunya, yang pertama, kemudian yang kedua juga mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita juga bisa meneladani mereka dengan terus menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita selama di bulan Ramadan diterima olehnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Saya kira itu sebagai pembuka. Jazakumullah khairan sebagai kalimat buka atau nasihat bagi kita, semoga bermanfaat dan untuk bisa menyemangati kita terus bisa semangat dalam ibadah dan berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kita kekuatan untuk bisa beribadah saja. Iya, karena salah satu tanda bahwasanya amal kita diterima adalah kebaikan setelah kebaikan gitu. Jadi kalau kita bisa melestarikan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, itu tanda saja. Salah satu tanda bahwasanya Allah menerima ibadah kita adalah kita bisa menjalankan kebaikan yang lain setelah bulan Ramadan itu. Maksud terus menerus ada, bukan hanya Ramadan saja bukan gitu ya. hanya Ramadan saja ya. Oh, Masya Allah, jazakallah khairan. Pemirsa Farwa TV, kembali kita ajak pemirsa yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087. Baik, seperti sudah ada telepon yang masuk, Ustaz. Kita coba sapa. Belum, Ustaz. Belum. Kita bacakan saja soal yang telah masuk. Ada pertanyaan dari Bapak Parnu di Jawa Barat, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya membadalkan haji atau menghajikan seseorang yang sudah meninggal, tapi yang mau dihajikan selama hidupnya tidak pernah melaksanakan sholat? Terima kasih. Namun, betul, Ustaz. Sudah ada telepon yang menunggu, Ustaz. Kita coba sapa dulu saja. Setelah ini, insyaAllah. Setelah telepon masuk, insyaAllah. Kita coba sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Dari Saudara Aldi, Sulawesi Tengah. Silakan Saudara Aldi, Sulawesi Tengah. Ustaz, saya mau bertanya. Ya, silakan. Kan ada hadis yang berbunyi man nasiya sholatan falyusolliha idza dzakaraha. Dengan hadis ini kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat jika kita mengingatnya. Yang saya tanyakan, Ustaz, bagaimana jika kita mengingat sholat tersebut di waktu yang dilarang? Contohnya terbitnya matahari atau tenggelamnya matahari. Apakah kita harus mengerjakan sholat, Ustaz? Ya. Cukup, Saudara Aldi? Cukup. Ya, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Ya, jadi yang dimaksud dengan hadis ini adalah sholat wajib. Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari suatu sholat atau melupakan suatu sholat, maka hendaklah dia mengerjakannya saat dia ingat. Yang dimaksud oleh hadis ini adalah sholat wajib. Ini perlu kita pahami. Jadi sholat yang disyariatkan untuk kita qadha saat waktunya sudah lewat dan ketika kita ingat adalah sholat wajib. Dan waktu-waktu larangan sholat, ya seperti yang disebutkan oleh Saudara Aldi tadi dalam pertanyaannya, seperti saat terbenam matahari atau saat tenggelam matahari, yang dimaksud dengan waktu larangan adalah waktu larangan untuk mengerjakan sholat sunnah. Jadi pembahasannya berbeda. Pembahasan yang pertama adalah sholat wajib, sedangkan hadis-hadis tentang waktu larangan pembahasannya adalah sholat sunnah. Kita dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah pada waktu-waktu tersebut. Ya, semuanya ada 5, secara terperinci ada 5, yaitu antara setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Kemudian yang kedua, waktu terbit matahari itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah ketika waktu istiwa, ketika matahari persis di atas kepala kita, sampai nanti masuknya waktu zuhur, ketika matahari mulai condong. Kemudian yang keempat adalah setelah asar sampai menjelang terbenam matahari. Kemudian yang kelima adalah waktu terbenam matahari itu sendiri. Perinciannya ada 5 waktu larangan ini, yang dimaksud adalah larangan untuk mengerjakan sholat sunnah pada waktu ini. Adapun sholat yang wajib, maka kita bisa mengerjakannya kapan saja. Tentunya sholat wajib ada waktu-waktunya. Sholat asar misalnya kita harus mengerjakan sesegera mungkin. Jangan sampai keluar waktunya.
Juga kalau bisa dilakukan sebelum matahari menguning, itu lebih hati-hati. Tapi kalau misalnya kita tertidur, baru bangun ketika matahari sedang tenggelam atau menjelang tenggelam, atau kita lupa tersibukkan oleh pekerjaan, ini juga mungkin terjadi. Kita baru menyadarinya ketika, atau kita menyangka sudah sholat, ternyata belum. Dan saat kita ingat ini, waktunya adalah menjelang terbenam matahari. Maka di sini kita harus segera mengerjakan sholat itu langsung, tanpa harus menunggu. Tanpa harus menunggu, karena ini sholat wajib, sementara waktu-waktu yang dilarang, waktu-waktu larangan sholat, itu pembahasannya adalah tentang sholat sunnah dan bukan sholat wajib. Demikian, semoga bisa dipahami dengan jelas. Kalau waktu yang terlewat gimana, Ustaz? Misalkan subuh, kita bangun jam 7 gitu, Ustaz. Ya, sama. Kalau waktu yang sudah lewat ya, berarti hukumnya sudah qadha nanti, berarti waktu sholat sudah lewat ya. Misalnya jam 7, kalau di daerah kita di sini di Jawa Timur itu tentunya sudah bukan waktu terbit matahari lagi ya. Jadi nggak ada larangan lagi tentunya gitu. Jadi larangan itu bukan waktu larangan. Jadi kita harus segera mengerjakan sholat subuh kita ketika kita baru bangun atau ketika kita baru ingat itu. Sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang disampaikan oleh penanya. Iya. Jazakallah khair Ustaz. Ya, demikian saudara yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan pertanyaan tadi Ustaz, kita bacakan lagi dari Pak Parno, masalah bagaimana hukumnya membadalkan haji, menghajikan seseorang yang sudah meninggal, tapi yang mau dihajikan selama hidupnya tidak pernah sholat, Ustaz. Ya, ini ada yang masuk nih? Belum, Ustaz. Kita jawab saja dulu, Ustaz. Oke, ya, meninggalkan sholat adalah sebuah kesalahan yang besar. Dia termasuk dosa besar. Bahkan menurut sebagian ulama, meninggalkan sholat, ya, meskipun kita meyakini kewajibannya, itu hukumnya adalah sudah keluar dari Islam. Artinya meninggalkan sholat itu adalah salah satu dosa yang mukaffir, yang membuat pelakunya kafir. Ini pendapat sebagian ulama. Namun pendapat ini adalah pendapat yang didukung oleh banyak dalil. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan orang-orang munafik adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya berarti dia telah kafir. Ini adalah sabda Rasulullah SAW. Ini bukan fatwa para ulama. Ini juga bukan fatwa para ustadz atau para dai, tapi dia adalah langsung sabda Rasulullah SAW. Beliau yang mengkafirkan. Dan yang dimaksud dengan kekufuran di sini, Allah Taala alam, adalah kekufuran akbar, kekufuran besar. Dan itu dijelaskan oleh hadis atau athar Syaqiq bin Salamah, athar Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mengatakan, dahulu kami tidak melihat ada suatu amalan yang kalau ditinggalkan membuat pelakunya kafir kecuali hanya sholat. Jadi adalah sesuatu yang masyhur di kalangan sahabat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu dianggap keluar dari keislaman. Maka ini adalah kesalahan yang sangat fatal, jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya. Dan kalau kita mengambil pendapat ini, maka orang yang selama hidupnya tidak pernah mengerjakan sholat, maka dia tidak boleh dihajikan. Ya, meskipun menghajikan orang lain yang sudah meninggal itu pada dasarnya boleh. Tapi tentunya disyaratkan dia adalah seorang yang muslim. Syarat pertama adalah dia harus muslim. Kemudian yang kedua, dia sudah meninggal atau tidak mampu untuk mengerjakan ibadah haji sendiri karena misalnya lumpuh atau sakit yang berat yang membuat dia tidak bisa berangkat ke Mekah langsung. Jadi ada syarat-syaratnya. Dan kalau kita mengambil pendapat ini, maka berarti orang tersebut tidak boleh untuk dihaji badalkan atau tidak boleh dibadalkan haji. Karena dia tidak pernah mengerjakan sholat selama hidupnya. Dan ini yang lebih hati-hati insyaAllah. Namun tanpa menafikan bahwasanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya meninggalkan sholat tidak kafir ya. Maka kalau kita mengambil pendapat seperti itu, ya kita masih berharap orang tersebut mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali dengan dihajikan akan ada tambahan pahala di timbangan amalan kebaikannya, sehingga dia bisa mengambil manfaat dari
haji yang dilakukan oleh orang lain ini di akhirat kelak. Insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz. Jawabannya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ustaz, ada telepon yang nunggu Ustaz. Oke, Kita siap. coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama siapa di mana? Dari Ibu Lastri, Kuningan, Jawa Barat. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya kalau sholat malam itu suka lupa rukunnya atau lupa sudah mengerjakan 2 rakaat atau belum? Apakah itu ada sujud sahwi atau tidak? Terus 2 rakaat apa Bu ini Bu? itu apa kalau sholat malam kan 2 rakaat ya Pak ya? Nah, saya suka lupa sujudnya udah apa belum? Apa gitu tuh, apa kalau ragu-ragu itu apa harus sujud sahwi atau tidak usah? Itu Pak Ustadz. Terus yang kedua, kalau bacaan duduk di antara dua sujud itu kan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu yang seperti apa? Kalau saya kan membacanya gini Pak, Robik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afin. Apakah itu betul atau tidak sesuai dengan tuntunan Pak Ustaz? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lastri yang ada di Kuningan Barat. Silakan Ustaz. Ya, Ibu Lastri di Kuningan. Jadi sujud dalam sholat itu adalah rukun sholat. Sujud dalam sholat adalah rukun sholat yang sholat kita tidak sah kecuali kalau kita melakukan sujud itu. Ya, ini penting. Sedangkan sujud sahwi itu untuk menggantikan sunnah sholat, ya, sunnah sholat atau kewajiban sholat menurut sebagian madhab. Jadi bukan rukun. Jadi yang bisa ditinggalkan yang bisa digantikan, ya, tidak harus dilakukan. Artinya kalau lupa kita bisa menggantinya dengan sujud sahwi adalah yang disebut sebagai sunnah ab'ad dalam madhab Syafi'i atau kewajiban sholat menurut sebagian madhab yang lain. Seperti misalnya duduk tasyahud yang pertama, tasyahud awal, ya, itu bukan rukun. Dia hukumnya adalah sunnah menurut madhab Syafi'i, tapi sunnah yang sangat ditegaskan. Sunnah ab'ad namanya, karena mirip dengan rukun, mendekati rukun tapi dia bukan rukun. Nah, inilah yang kalau kita lupa maka kita tidak perlu untuk menggantinya, tapi kita ganti dengan sujud sahwi. Nah, seorang imam yang sudah duduk tasyahud awal, seharusnya duduk tasyahud awal tapi dia lupa, dia berdiri. Nah, kemudian dia sudah mulai membaca Al-Fatihah misalnya ketika diingatkan oleh makmumnya. Maka dalam kondisi seperti ini si imam tidak wajib untuk kembali. Dia bisa terus meneruskan bacaan Al-Fatihah di rakaat yang ketiga, kemudian nanti sebelum salam melakukan sujud sahwi. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena duduk tasyahud awal ini hukumnya adalah sunnah, bukan rukun. Maka kalau kita tinggalkan, kita bisa menggantinya dengan sujud sahwi. Contoh yang lain dalam mazhab Syafi'i misalnya adalah qunut dalam sholat subuh. Ini menurut mazhab Syafi'i adalah termasuk sunnah ab'ad, ya, sunnah yang sangat ditegaskan dan mendekati rukun. Bahkan disebut abad karena mirip dengan rukun. Ini juga kalau ditinggalkan, kalau lupa, ya tidak perlu untuk dilakukan, tapi bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi intinya sujud sahwi itu adalah untuk mengganti ibadah sunnah yang kita lupakan dalam sholat kita, atau amalan sunnah yang kita lakukan dalam sholat kita seperti duduk tasyahud awal atau sujud qunut, ya, qunut dalam sholat subuh menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan sujud itu adalah rukun, jadi dia tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Makanya kalau kita yakin bahwasanya kita belum melakukan sujud sahwi, maka kalau kita yakin bahwasanya kita belum melakukan sujud dalam sholat kita, maka kita harus melakukannya. Kalau kita masih berada di rakaat itu, kita belum naik ke rakaat yang selanjutnya, maka kita harus melakukan sujud lagi sampai kita yakin bahwasanya kita sudah sujud. Harus sujud, nggak boleh kita gantikan.
Dan kalau misalnya kita baru ingat ya, baru yakin bahwasanya oh tadi rakaat pertama saya belum sujud, maka rakaat yang pertama dianggap tidak sah. Rakaat kedua yang kita sedang berada dalamnya kita anggap sebagai rakaat pertama kita. Kenapa? Karena di situ ada rukun yang kita tinggalkan, sengaja atau tidak, maka tidak dihitung sebagai rakaat. Nah, jadi ini pentingnya rukun ya. Rukun itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi dan dia harus dilakukan, Dan kalau kita ragu apakah kita sudah sujud atau belum, maka berarti kita katakan dalam hati kita belum sujud. Lakukan sujud 2 kali. Nah kalau kita ragu tadi sujudnya sudah sekali atau 2 kali, maka kita hitung, kita anggap itu baru sekali. Kita anggap baru sekali, berarti kita nambah 1 sujud lagi sampai kita yakin bahwasanya di rakaat itu kita sudah mengerjakan 2 sujud. Kenapa? Karena para ulama menyebutkan sebuah kaidah al-aslu al-adam. Pada dasarnya ya dalam ibadah-ibadah kita, dalam amalan-amalan sholat kita belum melakukannya. Kalau kita belum yakin berarti pada dasarnya kita belum melakukannya. Jadi kalau kita belum yakin, kita nggak tahu apakah sudah sujud atau belum, katakan dalam hati kita belum sujud, berarti lakukan sujud 2 kali. Kalau kita ragu apakah sujud tadi sekali atau 2 kali, maka kita anggap itu baru sekali. Kemudian kita tambah 1 kali lagi sehingga kita yakin bahwasanya kita sudah mengerjakan 2 sujud dalam rakaat tersebut. Sedangkan doa yang disyariatkan di antara 2 sujud di antaranya adalah yang dibacakan oleh ibu tadi ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Riwayatnya ada beberapa. Juga ada riwayat yang hanya menyebutkan Rabbighfirli saja. Ini ada beberapa redaksi dan semuanya sahih dari Rasulullah SAW, dan yang disebutkan oleh ibu tadi juga berdasarkan hadis yang sahih. Alhamdulillah. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian ibu yang bertanya, semoga bisa dipahami. Tapi Ustaz sudah ada telepon yang menunggu. Ya, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya, bersama ibu siapa di mana? Dari Ummu Fakri dari Riau. Ummu Fakri di Riau. Ini langganan seperti Ustaz setiap hari Ustaz. Masya Allah. Silakan ibu. Begini Ustaz, seperti yang diterangkan oleh para Ustaz dari TV-TV Sunnah, rukun ibadah itu ada 3 ya Ustaz ya. Seperti roja, khauf, dan mahabbah. Jadi bagaimana kita merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ketiga rukun ini Ustaz, agar jangan salah dalam mengaplikasikannya. Yang kedua, tapi sebenarnya bukan yang kedua, masih berhubungan Ustaz. Ana pernah mendengar dari seorang Ustaz Sunnah di TV Sunnah juga, yang mengatakan kalau saat kita sekaratul maut, kita harus mengedepankan roja Ustaz. Jangan karena saat sekaratul maut itu kita pasti akan lebih banyak takut ya Ustaz ya, karena iblis tidak akan berhenti, akan berusaha sekuat mungkin untuk agar kita mati dalam keadaan kafir. Lalu bagaimana itu Ustaz? Apakah Anda salah dalam memahaminya atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya ya Ustaz. Syukron. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fiik Ummu Fakri di Riau. Silakan Ustaz. Allah. Ya, ini adalah sebuah pembahasan besar ya. Ini adalah pembahasan yang sangat penting. Karena 3 rukun ibadah yang disebutkan oleh Ummu Fakri dari Riau tadi adalah rukun qalbi ya, rukun amalan hati. Kita tahu, kita sudah sering mendengar ada rukun amalan yang sifatnya anggota yang sifatnya adalah amalan yang tampak ya. Zahir saja. Seperti ya sujud dalam sholat, kemudian takbiratul ihram, ruku, itu kan namanya rukun ya, itu rukun sholat kita ya, rukun ibadah, tapi itu yang kelihatan, yang kasat mata bisa dilihat, yang nampak pada anggota tubuh berupa tangan atau kaki kita ya. Sedangkan yang dibahas oleh pertanyaan Ummu Fakri di Riau adalah rukun ibadah yang batin, rukun ibadah yang berupa amalan-amalan hati. Dan amalan hati adalah salah satu pintu besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini adalah amalan yang paling pokok. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan, dan amalan-amalan hati adalah yang pokok. Sedangkan amalan-amalan anggota tubuh yang lain itu cabangnya dan penyempurna saja.
Maka memahami hukum-hukum tentang amalan hati lebih penting daripada memahami hukum-hukum tentang amalan anggota tubuh yang lain. Jadi memang harus ada kajian khusus tentang amalan-amalan hati. Harus ada kajian khusus tentang khauf, ya, rasa takut kita, raja, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus ada kajian khusus, bahkan setiap amalan ini butuh kajian khusus, butuh satu halaqah khusus. Kita butuh membahas raja dalam satu bab tersendiri, khauf dalam satu kajian tersendiri, kemudian juga mahabbah dalam satu halaqah tersendiri, dan juga amalan-amalan hati yang lain. Dan intinya adalah bahwasanya memang betul bahwasanya ini adalah 3 amalan hati yang paling vital, yang harus senantiasa menyertai amal ibadah kita. Karena cinta adalah yang menggerakkan. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita akan mentaati apa yang Allah inginkan. Kita akan mentaati apa yang Allah perintahkan. Kita akan berusaha menepati apa yang dicintai oleh Allah yang kita cintai. Ya, seperti kalau di dunia kita mencintai seseorang, kita akan berusaha untuk membuat orang yang kita cintai ini ridho pada kita. Bagaimana caranya? Kita beri hadiah, kita rayu-rayu dan sebagainya. Kita melakukan apa-apa yang dicintai oleh orang tersebut dan menghindari apa yang dimurkai dan tidak disukai oleh orang yang kita cintai ini. Ya, sama dengan walillahil matsalul a'la. Allah punya perumpamaan yang lebih baik, tapi kita juga harus memulai dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cinta adalah yang menggerakkan. Cinta adalah dasar. Kemudian para ulama menyebut bahwasanya al-khauf war raja itu seperti 2 sayap burung dalam kehidupan kita. Jadi al-khauf war raja jadi mengumpulkan antara rasa takut dan harapan. Jadi ini harus senantiasa ada dalam setiap ibadah kita. Dalam setiap ibadah kita, sebelum beramal ya, kita olah hati kita dulu dengan cinta, dengan mahabbah. Saya ini mau sholat. Kenapa saya mau sholat? Karena saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita takbiratul ihram, hati kita sudah diolah dulu. Ini prakteknya. Kalau Ummu Fakhri tadi bertanya tentang prakteknya seperti apa, teknisnya seperti apa. Jadi ini semuanya adalah amalan hati. Maka prakteknya adalah di hati. Sebelum kita sholat, kita olah hati kita. Kita gerakkan hati kita bahwasanya sholat ini karena Allah Subhanahu wa taala dan karena saya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saya cinta Allah dan Allah cinta sholat, maka saya mengerjakan sholat. Nah, jadi itu di hati. Memang nggak kelihatan, tapi kita bisa melakukannya. Kita bisa mengolah hati kita ini. Nah, kemudian dalam setiap ibadah kita, dalam setiap amal kita juga harus menggabungkan antara khauf dan roja. Saat kita Ramadan misalnya yang baru lewat, ya. Di awal bulan Ramadan kita berharap agar bisa sampai ke bulan Ramadan. Kita punya harapan kepada Allah, ya Allah, semoga aku bisa sampai ke bulan Ramadan. Tapi dalam hati itu. Karena memang roja atau harapan adalah amalan hati. Di awal Ramadan juga kita takut. Takut kepada Allah. Takut kalau kita tidak sampai ke bulan Ramadan. Jangan-jangan karena dosa-dosa kita Allah sudah putus umur kita 2 hari sebelum bulan Ramadan. Kita takut nggak bisa sampai ke bulan Ramadan. Kita takut tidak bisa menikmati Ramadan sekali lagi. Ini juga adalah amalan hati yang bisa kita praktekkan, yang bisa kita olah sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Kemudian di tengah-tengah bulan Ramadan kita juga wujudkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak mengerjakan maksiat-maksiat selama bulan ini. Maksiat itu dilarang di semua hari, di semua bulan, tapi di bulan Ramadan lebih ditegaskan lagi karena ini adalah musim ibadah. Kita juga terus berharap agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, dibebaskan dari api neraka selama kita bulan Ramadan. Jadi ini terus mengiringi hati kita. Juga mahabbah juga sama, di tengah-tengah bulan Ramadan kita olah hati kita. Oh, Allah cinta qiyamul lail, Allah cinta puasa, Allah cinta tadabbur Al-Quran, maka saya akan mengerjakan semua ibadah ini karena cinta saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini praktiknya seperti itu dalam hati. Ya. Selepas bulan Ramadan sama. Kita berharap-harap cemas. Kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini roja. Ya, kemudian kita takut ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini juga adalah ibadah hati yang lain. Kemudian
selepas bulan Ramadan kita tahu Allah mencintai kita untuk puasa 6 hari di bulan Ramadan. Allah cinta kalau kita istiqamah dan melestarikan kebaikan kita selama bulan Ramadan, maka kita masih terus memperbanyak ibadah di bulan Syawal. Ini adalah contoh praktek yang menggabungkan antara 3 amalan hati yang agung ini yang merupakan rukun ibadah yang batin. Ya. Praktiknya seperti itu, jadi memang tidak kelihatan, tapi kita olah hati. Kita olah hati. Semoga cukup jelas dan betul di kondisi-kondisi terdesak, di kondisi-kondisi terjepit ya seperti sakaratul maut, saat kita sekarat ya, kita dianjurkan untuk lebih menguatkan sisi roja kita, sisi harapan kita. Juga dalam kondisi terjepit, makanya diriwayatkan diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya doanya orang yang kepepet ya, doanya orang yang terdesak ya, doaul muttar ya, itu adalah Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Ini disebut sebagai doaul makrub ya, doa orang yang terjepit, orang yang terdesak. Dia disuruh untuk menguatkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah. Nah, ini adalah doaul makrub. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Allah taala alam. Insyaallah, jazakallah khairan atas jawabannya, semoga bisa dipahami oleh penanya. Baik, sudah telepon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Ini Pak Mukhtar di Duri Riau. Silakan Pak Mukhtar di Riau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tanya dalam tentang surat At-Taubah 108 dan 109 berkaitan dengan Masjid Diror. Yeah. Apakah Masjid Diror itu di zaman kita ini masih ada? Kemudian apakah masjid-masjid yang dinisbatkan kepada ormas, kepada bangsa, kepada daerah tertentu itu juga Masjid Diror, Ustaz? Kemudian kalau kita sholat di masjid yang ada label-labelnya kepada golongan tertentu atau mazhab tertentu atau ormas tertentu, itu termasuk yang dilarang dalam Al-Quran surat At-Taubah itu ayat 109 Ustaz. Yeah. Yang kami tanyakan. Cukup Bapak? Ya? Iya. Cukup pertanyaannya Bapak? Cukup. Ya, terima kasih Pak Mukhtar di Duri Riau. Silakan Ustaz. Ya, yang dimaksud dengan Masjid Diror dalam surat At-Taubah ya adalah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik di kota Madinah untuk menyaingi Masjid Rasulullah SAW dan juga dibuat untuk memecah belah umat Islam. Ini yang dimaksud dengan Masjid Diror. Jadi ayat ini turun karena sebab khusus, yaitu adanya orang-orang munafik yang membangun masjid sebagai bentuk persaingan dan pemecah belah umat. Maka inilah yang dimaksud dengan Masjid Diror di surat At-Taubah. Namun seperti yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya suatu ayat itu yang menjadi ibrah adalah keumuman lafadznya, keumuman redaksinya. Jadi al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, jadi yang dijadikan patokan adalah keumuman redaksinya, bukan kekhususan sebab turunnya ayat itu. Jadi kalau di zaman kita ada masjid yang dibangun untuk seperti itu ya, untuk memecah belah umat, untuk menimbulkan permusuhan di antara umat Islam, maka itu bisa disebut sebagai Masjid Diror ya, sebagai Masjid Diror karena kriterianya, karakteristiknya mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik di kota Madinah. Namun untuk menghukumi ya masjid A, B, C sebagai Masjid Diror, maka ini tentunya butuh studi yang hati-hati, yang dalam dan hati-hati, dan ini adalah tugasnya para ulama, para dai untuk menjelaskannya. Dan pada dasarnya al-aslu fil muslimin as-salamah. Hukum dasar setiap muslim itu adalah mereka selamat dari kecurigaan dan prasangka seperti itu. Ya insyaallah ya pada dasarnya
apalagi umat Islam yang sudah jelas-jelas ya menunjukkan keislaman mereka, meskipun barangkali ada kekurangan di sana sini, ada aspek-aspek yang negatif dalam keislaman mereka, itu tidak membuat kita lantas menghukumi masjid-masjid yang mereka bangun sebagai masjid dirar. Insyaallah mereka membangunnya karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan dimaksudkan untuk memecah belah saf umat Islam. Jadi intinya ayatnya tidak khusus masjid yang ada di Madinah yang dibangun oleh orang-orang munafik, tapi itu berlaku umum, masih bisa terjadi pada zaman kita juga. Namun untuk menghukumi ABC maka ini butuh studi yang lebih dalam dan hati-hati sehingga kita tidak mendolimi orang lain. Dan sekali lagi, al-aslu fil muslimin as-salamah. Hukum dasar seorang muslim adalah keselamatan dari tuduhan-tuduhan dan prasangka-prasangka. Ya, demikian, Allahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian Bapak yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, sudah ada telepon yang menunggu Ustaz. Kita kembali sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Rizal sepertinya di Singkawang. Barakallahu fikum Ustaz. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, mau nanyain posisi dua orang laki-laki berjamaah itu kan bersejajar. Apakah boleh sholatnya satu di depan, satu di belakang gitu Ustaz? Apakah sholatnya juga sah? Terus yang kedua Ustaz, mengenai setelah sholat Ba'diyah Isya, apakah boleh lanjut dengan sholat witir tanpa tidur? Nah, itu aja Ustaz. Sekian jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal di Singkawang. Silakan Ustaz. Ya, posisi seorang imam dan makmum yang jumlah total mereka adalah 2 orang, itu adalah bersebelahan. Jadi makmum di sebelah kanannya imam. Ini adalah ijma' para ulama, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rushd rahimahullahu taala dalam Bidayatul Mujtahid. Jadi posisi sejajar antara posisi berdampingan ya antara imam dengan makmum ketika jumlah total mereka adalah 2 orang saja adalah berdampingan. Meskipun nanti dalam perinciannya sebagian madhab mengatakan berdampingan tapi bisa mundur sedikit. Nah, ini sebagian madhab berpendapat seperti itu. Namun kalau kita melihat praktek pada zaman Nabi Muhammad SAW, maka zahir atau yang nampak dari hadis-hadis Rasulullah SAW itu adalah berdampingan tanpa ada yang mundur sedikit atau banyak. Yaitu bahwasanya misalnya Nabi Muhammad SAW pernah sholat, kemudian datanglah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Abbas berdiri di samping kiri Rasulullah SAW. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW memutar Ibnu Abbas, ya, memutar dengan tangan beliau sehingga akhirnya Ibnu Abbas diputar diarahkan ke sebelah kanan Rasulullah SAW. Dan tidak disebutkan dalam hadis-hadis atau athar-athar ini bahwasanya Ibnu Abbas posisinya agak mundur misalnya. Nggak disebutkan seperti itu. Ya, jadi posisi berdampingan adalah posisi yang benar dan itu yang disepakati oleh para ulama semuanya. Dan yang lebih pas, yang lebih kuat adalah bahwasanya tidak ada aturan harus mundur sedikit seperti yang dipraktikkan oleh sebagian orang. Ya, ini saya tidak mengetahui ada dalil yang cukup kuat untuk itu. Jadi yang terbaik adalah kita duduk sejajar, kita berdiri sejajar di samping imam. Kalau kita hanya sendiri menjadi makmum. Jadi seperti itu. Yang kedua Ustaz, salat Ba'diyah Isya boleh lanjut witir Ustaz? Iya, tapi sebelum saya menjawab ke pertanyaan yang kedua, kalau seandainya ada orang yang barangkali karena mengikuti fatwa sebagian madhab atau sebagian ustadz, posisinya agak mundur, maka sholatnya sah. Ya, termasuk kalau misalnya orang nggak tahu, akhirnya dia sholatnya di belakang imam persis, bahkan tidak di sampingnya tapi di belakang imam, maka itu kesalahan tapi juga tidak membatalkan sholat jamaah. Ya, sholat jamaahnya sah, meskipun nanti kita arahkan bahwasanya yang terbaik adalah berdiri di samping imam. Atau mengurangi kesempurnaan gitu Ustaz? Mengurangi kesempurnaan jamaahnya. Masya Allah. Tapi tidak membatalkan sholat atau membatalkan pahala jamaah. Insya Allah pahala jamaah tetap dapat, insya Allah. Adapun tentang
witir sebelum tidur, ya, maka ini adalah yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, kekasih saya Rasulullah SAW mewasiatkan saya dengan 3 wasiat. Apa 3 wasiat itu? Ya, mengerjakan sholat duha, kemudian puasa 3 hari dalam 1 bulan, kemudian yang ketiga adalah sholat witir sebelum tidur. Jadi ini diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Jadi boleh kita witir sebelum tidur. Kenapa diwasiatkan hal itu kepada Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah adalah seorang penuntut ilmu, sahabat penuntut ilmu yang biasa begadang setelah sholat isya. Beliau masih punya kegiatan setelah isya, maka ada kekhawatiran beliau tidak bisa bangun malam. Maka kita yang memiliki kondisi seperti Abu Hurairah, kita punya banyak kegiatan yang harus kita lakukan setelah isya, tidak bisa langsung tidur, dan ada kekhawatiran untuk tidak bisa bangun malam, maka lebih baik kita witir sebelum tidur dahulu agar aman. Adapun nanti kalau Allah mudahkan untuk qiyamul lail, alhamdulillah, silahkan qiyamul lail lagi, tapi tidak perlu witir lagi, cukup 1 witir sebelum tidur itu. Adapun kalau kita yakin, ya, kita bisa istirahat cepat dan kita biasanya bisa bangun malam, maka yang terbaik adalah menjadikan witir sebagai sholat terakhir kita. Karena pada dasarnya witir adalah penutup sholat malam. Jadi yang terbaik dia lakukan di akhir malam atau menjelang masuknya waktu subuh. Demikian, Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sudah ada telepon yang masuk, kita kembali sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Dengan Bapak Dedi di Jambi. Silakan Bapak. Mau tanya Ustaz. Ya, silakan Bapak. Saya tuh kan hukumnya gimana kalau haidnya tuh tidak teratur? Biasanya kan kalau wanita normal tuh kan haidnya kan cuma sebulan sekitar 7 hari. Ini lebih dari itu. Setelah ke dokter katanya itu pengaruh dari obat suntik. Itu satu lagi Ustaz. Saya pernah dengar dari Ustaz Sunnah, apabila seorang hamba itu melakukan dosa, si malaikat menunggu sampai 6 jam untuk mencatat perbuatan dosa itu karena menunggu cepat. Dan apabila seorang hamba melakukan kebaikan, akan segera mencatatnya. Itu apakah hadisnya sahih? Bukan. Cukup Bapak? Cukup. Ya, terima kasih Pak Dedi di Jambi. Barakallahu fiik. Ya, silakan Ustaz. Ya, memang kadang-kadang ya terjadi ittirab atau terjadi semacam pergolakan, ya, bukan pergolakan tapi ya perubahan siklus lah, karena kadang-kadang karena kehamilan atau karena melahirkan atau minum obat tertentu itu bisa membuat siklus haid berubah. Dan kalau kondisinya seperti itu, maka hari-hari yang biasa kita yang biasa dialami oleh siklus haid yang biasa dialami oleh seorang wanita juga menjadi berubah. Artinya kalau biasanya 7 hari kemudian ketika dia minum obat tertentu atau ketika dia habis melahirkan akhirnya berubah menjadi 10 hari, maka ini adalah kondisi yang normal. Bisa dikatakan new normalnya dia seperti itu gitu loh. Jadi ini kenormalan yang baru bagi dia. Meskipun itu hanya berlaku beberapa bulan ya, dan yang dijadikan patokan adalah yang pertama adalah darah haid, karena di sini kebiasaan atau adat wanita tersebut yang berlaku selama tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 7 hari atau 6 hari, sudah tidak bisa dijadikan acuan lagi. Maka acuannya adalah dengan melihat darah itu. Jadi kalau sedang haid, ya, maka bisa kita lihat bentuk darahnya, karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis sahih, inna damal haidi aswadu yu'raf. Ya, darah haid itu kehitaman, hitam dan yu'raf, artinya diketahui oleh para wanita. Kemudian dia juga memiliki bau yang busuk, punya bau yang tidak sedap. Ini adalah ciri darah haid. Nah, kalau di hari yang ke-7, hari ke-8, hari ke-9 atau hari ke-10 yang keluar adalah darah dengan sifat seperti yang disebutkan tadi, ya, kehitaman,
kemudian dia memiliki bau busuk, maka itu adalah darah haid. Tapi kalau darah setelah hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9 adalah darah yang merah segar, tidak ada bau busuknya, maka itu adalah darah istihadhah, yaitu darah sakit. Darah istihadhah ini tidak menghalangi kita untuk sholat, tidak menghalangi kita untuk puasa. Jadi kita tetap harus sholat, para wanita tetap harus sholat meskipun istihadhah, yaitu dengan memakai pembalut, meskipun darah istihadhah masih terus mengalir dari rahim atau kemaluannya. Jadi ketika hari-hari tidak bisa dijadikan acuan karena sedang ada perubahan siklus, maka yang dijadikan patokan adalah fisik darah itu. Silahkan dilihat darahnya seperti apa, kemudian dihukumi ini darah haid atau darah istihadhah. Dan kalau masih bingung bisa bertanya kepada para akhwat, ya, para wanita muslimah yang lain, atau para ahlinya dalam hal ini, ustazah atau bisa juga dokter. Seperti itu. Yang kedua, Ustaz, bila melakukan keburukan, dosa, kemudian mereka menunggu sampai 6 jam, gimana hadisnya? Ini Allah alam, saya lama tidak murojaah, saya lama tidak membahas yang ini. Insya Allah kita akhirkan di pertemuan selanjutnya. Insya Allah jadi PR buat saya, Pak. Insya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Setelah Bapak yang bertanya Pak di Jambi bisa menunggu di pertemuan berikutnya, Insya Allah. Kita bacakan pertanyaan yang masuk sambil menunggu telepon yang masuk. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi di Jawa Timur, Ustaz. Masalah haid juga, Ustaz, haid saya sering 9 sampai dengan 10 hari. Kemudian masa suci 13 hari. Saya sering bingung menentukan darah haid atau istihadhah. Dan ketika suci kering keluar darah lagi, Ustaz. Tentang membedakan antara darah haid dengan darah istihadhah adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yaitu bahwasanya darah haid adalah darah yang hitam atau merah kehitaman dan memiliki bau yang busuk, muntin, bau busuk. Sedangkan darah istihadhah adalah darah yang merah segar dan dia tidak memiliki bau yang busuk. Ini adalah dua ciri yang paling masyhur yang dengannya kita bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihadhah. Ya, kemudian ketika seseorang sedang haid, kemudian di tengah-tengah haid darahnya berhenti, atau yang keluar hanya bercak-bercak saja, hanya flek, maka yang seperti itu masih terhitung sebagai haid. Jadi flek di tengah masa haid terhitung haid sampai nanti kemaluan itu menjadi farjinya menjadi kering atau keluar cairan putih, itu tandanya. Jadi kalau cairan putih belum keluar, belum kering, masih ada bercak, berarti itu masih haid. Meskipun selama beberapa jam tidak keluar darah haid, yang keluar hanya flek, atau bahkan bisa jadi tidak keluar selama 2 hari 3 hari. Jadi kalau siklusnya adalah 7 hari, bisa jadi hari pertama, kedua, ketiga lancar darah haidnya. Kemudian hari ke-4, ke-5 berhenti, yang keluar hanya flek. Hari ke-6, ke-7 kembali lancar lagi darah haidnya. Maka hari ke-4 yang ke-5 ini juga masih terhitung sebagai masa haid. Di situ Anda belum sholat, Anda belum puasa di situ, nggak boleh. Sampai nanti keluar al-qassatul bayda, keluar cairan putih setelah masa haid selesai atau kering. Ini 2 tanda selesainya masa haid. Sebaliknya kalau flek ini keluar di masa suci, jadi di tengah-tengah masa suci yang 13 hari tadi itu, misalnya, ternyata ada hari-hari di mana flek keluar masa suci, tapi kok keluar ada bercak-bercak, maka ini tidak dianggap sebagai haid. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ummu Atiyah bahwasanya kami dahulu, kata beliau, kami dahulu tidak menganggap flek di luar masa haid. Jadi intinya flek di masa haid terhitung sebagai haid, dan flek di luar masa haid tidak dihitung sebagai haid dan tidak usah dipedulikan. Cukup, Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan Ustaz, soal berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Farida Yeni di Sumatera Barat. Ustaz, saat ini umur anak saya 24 tahun dan 17 tahun. Keduanya laki-laki, mereka belum diakikah. Saya berencana untuk melaksanakan akikah buat mereka. Bagaimana secara hukum syar'i pelaksanaannya, Ustaz? Apakah masih dibenarkan? Dan apakah sebagai orang tua saya masih mendapatkan syafaat kelak dari mereka, Ustaz, walaupun akikah mereka tidak sesuai sunnah? Akikah adalah sebuah syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
sebuah sunnah yang ditegaskan oleh beliau, dan kita sebagai umat Islam hendaknya berusaha untuk mengamalkan sunnah yang satu ini. Dan kadang-kadang karena beberapa hal kita tidak bisa menjalankan sunnah ini secara ideal. Bisa jadi karena keterbatasan kita saat anak-anak kita masih kecil, atau bisa jadi karena keterbatasan ilmu kita pada waktu itu. Nah sekarang ketika anak kita sudah umur 17 tahun, 24 tahun, maka kita baru sadar atau kita baru mampu untuk mengerjakan sunnah ini. Jawabannya tidak masalah. Apa yang tidak bisa kita lakukan di waktu yang ideal, masih bisa kita lakukan di luar waktunya. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya pelaksanaan akikah pada hari ke-7 itu maksimal hukumnya adalah sunnah saja. Sunnah saja. Nah, jadi maksimal hukumnya sunnah saja. Jadi boleh kita lakukan di hari ke-6, di hari ke-11, di hari ke-14, di hari ke-21, boleh. Ya, jadi tidak harus di hari ke-7, meskipun yang terbaik adalah di hari yang ke-7 setelah kelahiran. Jadi seperti itu, dan disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengakikohi diri beliau sendiri ketika sudah dewasa. Ini hadis memang diperselisihkan hukumnya di antara para ulama, tapi yang lebih tepat Allah Ta'ala alam, ya, ini hadisnya hasan. Hadis hasan, jadi cukup dipakai untuk berdalil, dan ini sudah menjadi salah satu pembahasan kami di Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sudah pernah membahasnya, dan kami sampai kepada kesimpulan bahwasanya hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengakikoi diri beliau ketika beliau sudah dewasa, ini adalah hadis yang hasan yang bisa dipakai untuk berdalil dalam permasalahan ini. Dan juga diriwayatkan dari sebagian salaf bahwasanya mereka mengakikoi diri mereka ketika mereka sudah dewasa. Kenapa? Karena orang tua mereka dahulu tidak mengakui mereka karena berbagai keterbatasan. Kita bisa bayangkan, ya. Zaman dulu tidak semudah zaman sekarang, ya. Bisa menyembelih seekor kambing, apalagi 2 ekor kambing. Udah sekarang saja. Untuk anak laki-laki. Iya. Apalagi kalau anak laki-lakinya kembar 3, Ustaz. Ini bukan sesuatu yang mudah, ya. Jadi alhamdulillah ada kemudahan dalam hal ini. Kita bisa melakukannya di saat anak-anak kita sudah dewasa. Jadi sebelum mereka akikoh sendiri, yang terbaik adalah orang tuanya mengakikohkan. Karena perintah akikoh itu pada dasarnya untuk orang tua, bukan untuk anak. Jadi orang tua yang diperintahkan untuk melakukan akikoh. Jadi selagi itu mungkin ketika orang tuanya masih hidup, ya, masih bisa, meskipun anaknya sudah dewasa, maka yang terbaik adalah mereka yang mengakikohkan. Nah, nanti kalau orang tuanya sudah meninggal, ya, kemudian si anak ternyata belum juga diakikohkan sampai orang tuanya meninggal, maka dia boleh mengakikohi dirinya sendiri. Demikian, Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan. Semuanya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami, dan masih ada telepon yang kita bisa sapa Ustaz, mungkin. Ya. Assalamualaikum. Taki terputus, dan karena juga waktu membatasi kita, apakah masih bisa satu lagi? Dengan jawaban ringkas soal saya. Ada pertanyaan dari saudara Nur Muhammad Didi Amri di Lampung, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara membersihkan najis di kain dan di tubuh, Ustaz? Ya, jadi izalatun najasah atau menghilangkan najis itu adalah salah satu bentuk taharah, ya, dari 2 jenis taharah dalam Islam. Wudu, mandi wajib maksud saya, kemudian tayamum adalah raf'ul hadath, menghilangkan hadath. Ada ibadah yang lain yang disebut sebagai izalatun najis, itu menghilangkan najis dari badan kita, dari pakaian kita, dari tempat sholat kita. Ini namanya izalatun najasah, dan secara singkat, ya, yang harus kita lakukan dalam izalatun najasah adalah, yang paling penting adalah menghilangkan zat najisnya. Jadi yang penting dalam menghilangkan najis adalah bagaimana najis itu hilang. Jadi kalau ada misalnya ada kotoran kucing misalnya, atau kencing manusia di baju kita atau di badan kita, kita harus menghilangkan najis ini sampai hilang zatnya. Jadi kencingnya hilang, kemudian juga kotorannya hilang, baunya juga. Bagaimana caranya? Caranya yang terbaik adalah dengan air yang bersih, air yang suci dan mensucikan, atau al-ma'ut tahur, itu yang terbaik. Tapi tidak harus. Kita bisa membersihkannya dengan mencongkel
ya, kotoran itu bisa juga dengan dipanaskan, bahkan dipanaskan ya, atau dianginkan, itu bisa menghilangkan najis. Maka pendapat yang lebih kuat di antara pendapat ulama adalah bahwasanya menghilangkan najis tidak terbatas dengan air. Tapi bisa dilakukan dengan minyak, bisa dilakukan dengan benda padat. Makanya ada istijmar kan? Istijmar dengan batu. Jadi kita apa istilahnya? Istinja tapi dengan batu. Dengan batu itu adalah contohnya. Kemudian juga para wanita itu kalau pakaian mereka ada ada terkena najis ya, maka kalau mereka berjalan-jalan di tanah, maka tanah itu bisa mensucikan. Jadi ini adalah bentuk menghilangkan najis dengan debu. Seperti juga bejana yang terkena air liur anjing juga disyariatkan untuk dicuci bersama ada tanah di sana. Jadi tidak harus dengan air, bisa dengan yang lain. Yang penting najisnya hilang. Yang paling penting adalah zat najisnya hilang. Ya, kalau seandainya sifatnya yang lain seperti baunya dan warnanya bisa hilang, maka itu yang terbaik. Itu yang paling tuntas. Tapi kalau seandainya zatnya sudah hilang tapi warnanya masih hilang, karena sulit ya, sebagian najis itu zatnya sudah hilang tapi dia masih meninggalkan warna. Ini yang seperti ini menurut para ulama dimaafkan ya. Jadi intinya adalah yang penting dalam menghilangkan najis, bagaimana kita bisa menghilangkan najis itu, bagaimana kita bisa menghilangkan zat najis itu. Bisa dengan air, bisa dengan minyak, bisa dengan kayu, bisa dengan batu, bahkan bisa dengan dianginkan atau dipanaskan. Jadi kadang-kadang batu yang kencing yang ada di atas batu itu hilang dengan panas. Jadi ketika kita misalnya setelah 2 hari 3 hari kita lihat, kita cium ya, zat najisnya sudah nggak ada lagi. Kemudian kita cium baunya sudah nggak ada lagi. Berarti kita boleh sholat di atas batu itu meskipun dia nggak pernah kena air. Kenapa? Karena najisnya sudah hilang. Bagaimana hilangnya? Hilangnya dengan panas sinar matahari. Ini juga termasuk izalatun najasah. Jadi alhamdulillah untuk menghilangkan najis ini lebih simpel, lebih gampang aturannya ya, dan seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami sebagaimana Ustaz, karena waktu membatasi kita saat itu. Pertanyaan terakhir, kita ucapkan jazakumullah khairan atas waktunya, atas ilmunya, semoga bermanfaat dan bisa bertemu di pertemuan berikutnya insyaallah. Pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio, hafizakumullah, telah berada kita di penghujung acara kita pada kesempatan ini. Kita mohon maaf kepada pemirsa yang belum bisa kita jawab pertanyaannya. Syukran wa jazakumullah khairan atas kepada sama semua. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?